Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Ashabul fadilah, hadaratil ulama wa sadatina ahli bait wa ala muqaddimatihim hadratus syekh samahatus syekh Ayatullah Habibullah Farahzadah atalallahu baqa'ah duhna wal ummah al-mukarram Ustaz Hakim Mudir Islamic Center Culture, para tamu undangan sadati wa sayyidati anisati ashabi wa sumalai abna'i wa banati ayyuhal hudur. Maulid Nabi itu boleh kita katakan maulid, boleh maulud. Kalau maulid yang kita hormati, yang kita besar-besarkan, hari di mana dilahirkannya Rasulullah SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal menurut kaul yang paling sahih itu, atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kalau kita bilang maulud, maka yang kita hormati adalah bayi yang dilahirkan, yaitu bayinya, sosok bayinya Rasulullah SAW. Maulid harinya, maulud sosok bayinya. Maulid isim zaman, maulud isim maf'ul namanya. Ya, bagi yang belajar bahasa Arab, kalau yang kayak dengarin aja lah. Orang yang pertama kali mengadakan peringatan zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan besar-besaran, dengan seremonial adalah Khalifah Fatimiyah, dinasti Fatimiyah, namanya Al-Mu'izz Lidinillah. Setelah datang dari Tunis mengalahkan penguasa Mesir, masuk ke Mesir tahun 360 Hijriah. Waktu itu Mesir dikuasai oleh Bintulun. Kemudian memindahkan ibu kota Mesir dari Fustat. Fustat itu yang sekarang Mesir kuno, ada kuburannya Imam Syafi'i di Fustat itu. Dipindahkan, bangun ibu kota baru, memerintahkan panglimanya namanya Jauhar As-Sokli, membangun kota Al-Qahirah, kota yang menang. Artinya Qahirah itu kota yang menang. Sebagai ibu kota baru Mesir, dinasti Fatimiyah. Kemudian Jauhar As-Sokli juga, Mu'izz Lidinillah juga memerintahkan Jauhar As-Sokli membangun lembaga pendidikan yang disebut Jami'atul Azhar Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar. Jadi supaya bapak-bapak tahu, yang pertama kali membangun kota Qahirah dan yang pertama kali membangun Universitas Al-Azhar adalah dinasti Ahlul Bait, dinasti Syiah Al-Mu'izz Lidinillah, tahun 360 Hijriah. Tahun 363 Hijriah, Al-Mu'izz Lidinillah mengadakan zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mesir besar-besaran itu. Supaya apa? Supaya mempersatukan umat, menyamakan umat dalam satu media. Semuanya adalah umat Muhammad, umat Islam, tidak ada perbedaan madhab, aliran, partai, dan sebagainya, etnis, asal daerahnya. Ini kita yang kumpulin ada Sunda, ada Tegal, ini ada Tegal, Banyumas ada. Kalau Banyumas tuh panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Banyumas, nggak bisa ain orang Banyumas, Kiai Sangit Ngakil. Ada Banyumas, ada Jakarta. Ada kalau apa partai politiknya gak macam-macam ini. Ada yang Demokrat, ada yang lain-lainnya, ada PDI barangkali. Inilah semua kumpul dalam rangka semuanya menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja Nahdlatul Ulama, saya salah satu ketuanya, ketua umumnya Pak Hashim Muzadi, baru saja mengadakan kerjaan besar. Baru saja selesai menyelesaikan pekerjaan besar dengan kerjasama dengan Departemen Luar Negeri. Nahdlatul Ulama mempertemukan dua ulama dari dua golongan, ulama besar dari dua golongan, yaitu yang kita kenal Sunni dan Syiah. Alhamdulillah tepat di Istana Bogor 2 hari, tanggal 3 dan tanggal 4.
Pembukaan Pak Hashim Muzadi, sesi kedua saya yang moderator, sesi ketiga Dr. Alwi Shihab. Dari hasil pertemuan semua sepakat, tidak ada yang nggak sepakat bahwa sebabnya konflik di Irak terutama antara yang mengatasnamakan Sunni dan yang ngaku Syiah, kemudian terjadi bom-bom di mana-mana, adalah faktor adanya ihtilalul Amerika. Karena adanya kependudukan Amerika. Seandainya tidak ada Amerika, sudah ratusan tahun Sunnah dan Syiah hidup berdampingan di Irak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ketika Sunni mendapat cobaan, Syiah membantu. Ketika Syiah mendapat cobaan, Sunni membantu. Itu Palestina itu Sunni semua. Palestina nggak ada Syiahnya itu. Tapi yang paling membantu Palestina adalah negara Islam Iran, yang paling berkorban, yang paling menderita, dipojokkan oleh Amerika, bahkan oleh Dewan Keamanan PBB, karena sikap Iran yang terang-terangan di belakang perjuangan Palestina. Padahal Palestina bukan orang Syiah. Paham nggak? Jadi perjuangannya Iran itu bukan karena Syiah, karena Palestina agar merdeka mendapatkan haknya. Nah, begitu pula kami yang dari Sunni, yang Nahdlatul Ulama ini Sunni, kami pun akan selalu bersama-sama teman-teman kita Ahlul Bait, bukan atas nama Syiah, bukan atas nama apa, semuanya bismi ummati Muhammad, bismi Islam, dan dampaknya akan besar sekali. Nah inilah, oleh karena itu kita harus memahami betul bahwa sebenarnya kita ini, mengapa terjadi Sunni dan Syiah ini hanya karena walidut tarikh, perjalanan sejarah. Sebenarnya kita sama-sama semuanya umat Islam, aqidatan wa syari'atan, khuluqan wa amalan, thaqafatan wa hadarah, kita sama semua. Hanya perjalanan sejarahnya itu ada Sunni. Jumlah orang Islam kalau dikandangi jadi satu melarat, nggak bisa itu kebanyakan. Enggak. Kalau bapak punya kambing 10, cukup satu kandang. Lah kalau kambingnya 1 juta, satu kandang, semuanya nggak bisa. Satu dalam kalau bapak punya syariah, thaqafah dan hadarah. Jadi terima ya. Oleh karena itu, marilah di saat-saat era sekarang, era globalisasi, ulama, bahasa Arabnya globalisasi itu ulama. Dulu umat Islam pernah mengalami era keemasan. Ulamatul Islam dari Surabaya sampai Sevilla, dari Surabaya sampai Granada, sampai Cordova. Islam pernah globalisasi itu. Tapi globalisasi yang dilakukan oleh Islam, ulamatud-din wal akhlaq wal ilm wal hadarah. Penyebaran globalisasi akhlak, budaya, ilmu pengetahuan. Tapi sekarang globalisasi yang dipimpin oleh Barat ini, ulamatus syahwat, ulamatul jah, ulamatul hubbid dunya, ulamatul inhiraf wasyudud wal inhilal, ulamatul fusuqi wal nifaqi wal kufr, yang sedang disebarluaskan secara global ini oleh mereka. Satu, syahwat. Tiap hari kita lihat di televisi, tiap hari, tiap saat kita buka televisi yang dilihat cuma ketek. Nah iya kan, aku saja lah, senengan lihat ketek. Yang kedua, hubbut tamattu', hedonis, ingin cinta materi, punya mobil 1 ingin mobil 2, punya 2 ingin 3, punya Corolla ingin Mercedes, punya Mercedes ingin Mercedes apa sih? Rolls Royce. Ingin rumah 1, pengen punya rumah 2, ingin punya rumah 2, pengen 3, punya rumah di Bandung, pengen di Bogor, punya rumah di Bandung, Bogor, pengen di Bali. Ini namanya syahwat. Hubbut tamattu', syahwatut tamattu', hedonis. Kita kalau berpikir seperti itu, berarti bapak-bapak ini seperti saya juga, kita ini semua muridnya Amerika berarti. Kalau kita punya mobil 1 pengen 2, Corolla pengen Mercy pengen seterusnya, punya rumah 1 pengen 2, punya rumah 2 pengen 4, punya uang 1 miliar masih kurang pengen 10 miliar, berarti kita muridnya Amerika. Ayo ngaku umat Muhammad tapi ternyata muridnya Amerika ini semua. Termasuk saya, bukan bapaknya saya juga. Ayo, bapak-bapak ini muridnya Nabi Muhammad apa muridnya Amerika ini? Kalau muridnya Nabi Muhammad, Pak, kalau betul-betul kita murid Nabi Muhammad,
Salah satu contoh saja, kalau diceritakan semua 4 tahun nggak selesai. Kalau cerita Nabi Muhammad 4 tahun nggak selesai, ya pas 4 tahun S1 lagi baru selesai. Salah satu sikap Nabi Muhammad SAW, kesabarannya. Ketika beliau selesai dibaikot, diembargo 3 tahun oleh Quraisy, Bani Hashim dibaikot di Bani Amir 3 tahun, Sayyidatina Khadijah wafat, Sayyidina Abu Talib wafat, kemudian lepas embargo 3 tahun, Rasulullah mencoba dakwah ke Taif. Coba kalau orang Taif barangkali ada yang mau lah. Orang Mekah nggak ada yang mau Islam, coba ditawarkan ke Taif. Berjalan ke Taif 80 km, membawa teman Zaid bin Harithah. Sampai di Taif 1 bulan dakwah, 1 bulan. Tidak satu pun orang Taif masuk Islam. 1 bulan dulu. Tidak satu pun orang Taif yang mendengar dakwah Rasulullah. Malah Nabi Muhammad diusir dari Taif. Bukannya diusir, dicaci maki. Sinting, gendeng, gila, orang nggak waras. Bukannya caci maki, bahkan sampai dilempari batu sampai berdarah-darah. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa aghraw bihi as-sufaha'a wal 'abida wa sabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i na'la thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dhawil 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Ketika Nabi Muhammad diusir dari Taif, anak-anak muda diperintah suruh mencaci maki. Anak muda, yang rambutnya panjang-panjang, yang banyak tatonya itu, disuruh mencaci maki. Bukan hanya mencaci maki, bahkan melempari pakai batu sampai darahnya sampai ke tumpah, sendal. Darahnya sampai banjir di sendalnya itu, karena kakinya berdarah-darah. Ketika itu malaikat pada menawarkan diri, malaikat Muhammad, bu ente itu yang tegas gitu lah, ente itu yang radikal itu loh, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika disakiti oleh kaumnya langsung mendoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ketika Nabi Nuh dicaci maki oleh umatnya, ya Allah, hancurkan saja orang yang kafir-kafir itu. Jangan dibiarkan. Orang kafir itu kalau dibiarkan nanti punya anak kafir, nanti punya cucu kafir, punya cicit kafir, habisin aja. Langsung datang banjir, kan gitu ceritanya. Yang tegasnya Nabi Nuh. Malah kalau dilempari batu, kena malah Allahumma tuqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka yang melempari saya batu itu. Mereka tidak tahu. Kalau tahu mereka nggak melempari, malah doakan atau gimana sih? Yang tegas kayak Nabi Musa Muhammad. Musa itu ketika tadinya sabar, tapi ketika disakiti sampai memuncak, habis kesabarannya Musa itu. Ketika umat Musa mengatakan wa idh qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Musa, saya tidak akan percaya pada kamu sampai kamu bisa mendatangkan Allah kayak apa, seperti apa. Datangkan Allah, baru saya ikut. Wah, Nabi Musa habis sabarnya, habisin saja orang kafirnya Allah. Fa akhadhathum as-sa'iqah, petir menyambar di siang bolong, mati semua itu orang-orang yang melawan Nabi Musa itu. Ente Muhammad, gitu coba, ayo minta pada Allah, saya siap membantu anda. Saya ini penjaga gunung. Kalau saya angkat gunung, saya jatuhkan ke Taif, atau saya ledakkan gunung ini, laharnya semua masuk ke Taif, mati semua, beres itu. Tanggung jawab saya itu nanti. Asal kamu minta, ente minta sama Allah sana. Apa jawab Rasulullah? Qala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Enggak, malaikat lah, enggak, saya enggak akan nyipatani. Ngerti nyipatani ya? Saya enggak akan mendoain mereka jelek.
Kalau mereka ini belum beriman, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya belum beriman, saya tunggu cucunya. Kalau cucunya belum beriman, saya tunggu cicitnya. Itulah kesabaran Rasulullah SAW. Nah, setelah pulang dari Taif, Nabi Muhammad kemudian hijrah. Kemudian sebelum hijrah Isra Mi'raj, setelah itu hijrah ila Madinatul Munawwarah yang waktu itu berkotanya bernama kota Yathrib. Mengapa dinamakan kota Yathrib? Kota itu dulu dibangun oleh seorang namanya Yathrib ibn Laud ibn Amlid ibn Sam ibn Nuh. Jadi cicitnya Nabi Nuh yang bangun kota itu, maka namanya Yathrib. Maka kota itu dinamakan kota Yathrib. 485 km sebelah utara Mekah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib. Ternyata di kota Yathrib masyarakatnya majemuk, plural, tumpang tindih, gak kayak di Mekah. Kalau di Mekah masyarakatnya satu suku Quraisy gitu aja, jahiliyah gitu aja, gak punya agama, agamanya nyembah batu gitu aja, gak punya kitab suci, gak punya peradaban. Masuk kota Yathrib, ternyata di kota Yathrib ada umat Islam pendatang, namanya apa? Muhajirin. Datang dari berbagai suku, berbagai daerah. Mereka meninggalkan daerahnya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan jabatannya. Itu ada RW, jadi RT, jadi kepala dolok, tinggal semua jabatannya. Jadi kabulok tinggal, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan jabatannya, pindah ke kota Yathrib demi agama. Sampai di kota Yathrib menjadi melarat, menjadi miskin orang-orang itu. Paham nggak? Orang muhajirin itu orang-orang yang miskin karena hijrah. Orang kaya meninggalkan kekayaannya. Orang punya pendudukan, punya kedudukan, punya jabatan, ditinggalkan itu semua. Jadi melarat di kota Yathrib itu. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara melarat. Kenapa? Karena meninggalkan kekayaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan diarnya dan amwalnya. Apa itu? Karena apa? Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya ingin mencari ridho Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, membela agama Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya muhajirin. Ya, kayak kita ini pindah ke Jakarta. Kalau Jakarta kita lain, malah ngasong di sini malah. Ustaz Syihab, Ustaz itu kan asli Palembang ke Syihab ya. Ustaz Syihab kan Palembang pindah ke Jakarta itu ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana itu. Karena kalau di Palembang sudah jadi gubernur barangkali. Enggak apa-apa, enggak usah di Palembang, enggak usah gubernur, pindah ke Jakarta. Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Ustaz Linda dari mana? Zulfa dari mana? Dari Aceh ya? Nah itu kalau di Aceh jadi gubernur itu. Enggak apa-apa, tinggal ke Aceh di Jakarta. Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Tapi kaya enggak fuqara. Karena dulu muhajirin sampai fuqara itu. Ada lagi penduduk kota Yathrib beragama Islam asli Yathrib, asli situ. Dua suku, Aus dan Khazraj, disebut Ansor. Makanya NU tuh punya Ansor dari situ tuh. Dulu waktu belain Gus Dur presiden, Ansor Jawa Timur datang, pasukan berani mati. Sampai ke Jakarta gak berani lapar. Ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj, mereka itu karakternya kayak apa? Seperti apa sifatnya coba? Sama dari bapak-bapak ini. Karakter akhlaknya Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karakternya orang Ansor yang menyiapkan segalanya untuk kedatangan Rasulullah dan Muhajirin.
rumah disiapkan, wilayah disiapkan, mental disiapkan, kekuatan disiapkan, segala yang punya disiapkan untuk menerima kedatangan Rasulullah dan Muhajirin. Ayo, sama nggak dengan Bapak? Mau kedatangan orang disiapkan nggak, teman? Sampai begitu Rasulullah datang disambut dengan gembira, para sahabat datang, Muhajirin disambut dengan welcome, ahlan wa sahlan. Saya punya rumah 4 kamarnya, 2 ambil, saya 2. Saya punya kebun 1 hektar, bagi 2. Saya punya kambing 10, bagi 2. Saya punya istri 4, saya cerai 1 untuk Anda. Betul, udah benar. Sampai begitu. Tapi udah wal iman. Sudah begitu, toh begitu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuh. Kepemimpinan negara Madinah dipegang oleh pendatang semua, Ansarnya nggak apa-apa. Pemimpin besar Nabi Muhammad SAW, wakilnya pendatang Abu Bakar As-Siddiq, Menteri Pertahanan merangkap Panglima TNI merangkap apa lagi? Pertahanan, TNI, hukum, Sayyidina Umar, pendatang. Menteri Ekonomi, Industri, Perdagangan merangkap Kabulok, Sayyidina Utsman, pendatang. Menteri Pendidikan merangkap Menteri Agama, merangkap Olahraga Pemuda, dan merangkap apalagi pariwisata budaya, Sayyidina Ali, pendatang. Intelektual Sayyidina Ali, keamanan Umar, ekonomi Utsman, wakilnya Abu Bakar, semuanya pendatang. Ayo, Ansarnya gimana itu? Nggak apa-apa tuh. Jadi kalau daerah Bapak, kepala madrasahnya pendatang, kepala takmir masjid pendatang, kelurahnya pendatang. Tersinggung nggak, Pak? Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Jabatan-jabatan yang lain dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pendatang. Ada lagi jabatan lain dipegang oleh Sa'id bin Zaid, pendatang. Ada lagi jabatan lain dipegang oleh Thalhah bin Abi Ubaidillah, pendatang. Jabatan lain dipegang oleh Zubair bin Awam, pendatang. Jabatan lain dipegang oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, pendatang. Jabatan lain dipegang Abdurrahman bin Auf, pendatang. Ansarnya nggak apa-apa tuh. Yang sudah menyiapkan segalanya nggak apa-apa. Nah itu loh, karakternya orang Ansor. Jadi Muhajirinnya ikhlas, Ansornya ikhlas, pantesan Islam menang. Kalau sekarang potongannya model kayak kita belum sudah merencanakan segala macam, baru terpilih jadi ketua NU, sudah rencananya macam-macam sudah. Kali kalau jadi anggota DPR, waduh, lampunya panjang itu. Enggak, kecuali Al-Fatwa enggak, kecuali Al-Fatwa yang lain, yang kebanyakan yang lain. Tapi saya mau contoh satu saja. Kiai Munasir Ali, itu anggota DPR 30 tahun, bapaknya Pak Rozi Munir, ketua NU Pak Rozi Munir itu bapaknya DPR 30 tahun. Mati, wafat, nggak punya apa-apa itu. Tahun 2003 wafat, ya punya mobil 1, rumah ada di Mojokerto. Boleh dibilang nggak punya apa-apa, 30 tahun. Teman saya sekarang di DPR, belum 5 tahun. Mobil sudah 2, rumah sudah daerahnya ada, di Jakarta ada. Deposito sudah sekian. Itu kenapa? Itu bisaan saya, hebat, pinter banget. Kok lebih pinter dari Kiai Munasir Ali, Kiai Bisi Samsuri, Kiai yang dulu-dulu anggota DPR yang sampai mati. Kadang-kadang melarat saja, biasa-biasa saja. Kiai Bisi Samsuri anggota DPR berapa puluh tahun, ya biasa-biasa saja. Nggak meledak gitu loh kekayaannya. Pak Kiai Munasir Ali, pejuang, veteran, dulunya tentara, anggota DPR 30 tahun, bapaknya Rozi Munir itu mati melarat, betul melarat. Biasa lah, sederhana sekali. Sekarang teman saya banyak yang kaya mendadak. Tak karena laptop, apa karena apa, guanya main kaya-kaya. Nah ini jauh sifat kayak gini dari Muhajirin, dan jauh sekali sifat seperti dari Ansor. Oleh karena itu datang ke Indonesia ini dulu yang pertama kali bawa keturunannya Sayyid Ahmad ibn Isa ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Baqir ibn Ali Zain Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Ali Uraidi hijrah dari Madinah ke Yaman. Dari Yaman hijrah ke Champa, Kamboja, adalah Kamboja. Dari situlah menurunkan beberapa ulama, beberapa aulia, termasuk Syekh Maulana Ibrahim di Gresik, Syekh Maulana Ishaq, dan seterusnya. Itu merupakan dzurriyyati Ahlul Bait, termasuk Asy-Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.
Ya, saya nggak hafal bimbingnya, tapi itulah ringkasnya bahwa yang pertama kali menyiarkan Islam di sini adalah turunan dari Sayyid Ahmad ibn Isa ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Baqir ibn Aziz Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi pantaslah kalau kita ini semua mencintai Ahlul Bait, mencintai zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di NU itu ngakunya Sunni tapi syiirnya Syiah itu. Ngakunya ahli sunnah, tapi padahal kalau qasidahnya Syiah semua itu. Coba itu kalau baca kalau malam Jumat. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasab wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhoni. Kami punya bapak yang paling baik yaitu Ali al-Murtada, dan kami punya dua mbah, dua kakek yaitu Hasan dan Husain. Kam imamin ba'dahu khalafu min husadatum bida'urifu mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Baqiri khairi wali wal imami Sadiqil Hafidi wa aliyin dhil ulal yaqin syubbihu bil anjumi suhuri hum amanul ardi fatakiri. Itu dibaca oleh NU itu tiap malam Jumat. Kami punya Ali, kami punya Hasan Husain, kami punya imam-imam Zainal Abidin, anaknya Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Ali Ridho, semuanya adalah bagaikan bintang yang gemerlap, dan mereka adalah amanul ardi fatakiri. Apa maksudnya? Amanul ardi apa artinya? Hamengku buwono, yang memangku alam ini, paku alam yang bertanggung jawab stabilitas alam ini. Hum amanul ardi, kalau orang Jawa hamengku buwono itu dibaca. Kalau di satu daerah banyak penyakit menular, flu burung apa demam berdarah, orang ini selalu baca li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ya Allah, saya tolak penyakit ini dengan 5 orang. Ya Allah, hilangkan penyakit dengan 5 orang ini. 1 Muhammad Mustafa, 2 Ali, 3 Fatimah, 4 dan 5 kedua putra Fatimah, Hasan dan Husain. Itu dibaca NU, jadi NU ngaku aja si Allah. Apakah betul Nabi Muhammad masih memberi syafaat kepada kita sampai sekarang? Betul. Siapa yang bilang tidak? Alhamdulillah. Ini milik saya. Kita percaya, alhamdulillah. Yang nggak percaya teruskan nggak percaya. Ini punya saya ini. Anda nggak percaya silahkan, senang saya. Biar saya saja yang percaya. Nabi Muhammad itu kalau dibacakan sholawat datang kemari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah kalau Anda baca sholawat di sini, hadir di sini. Percaya boleh, enggak apa-apa. Ini bukan rukun iman aja. Yang percaya saya percaya, Anda nggak percaya silahkan. Itu milik saya itu. Yang nggak percaya jangan dicampur. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Barang siapa yang dosanya besar, contohnya saya, dosanya besar, banyak dosanya, datang kepadamu Muhammad, kemudian istighfar di sisimu, di hadapan Muhammad, dan Rasulullah ikut mengistighfarkan juga, ikut mendukung istighfarnya, pasti lawajadullaha tawwabar rahimah. Allah mengampuni segala dosa. Setelah 1 bulan jadi, ketemu lagi Rasulullah, mimpi lagi. Sudah jadi Rasulullah. Ya, coba baca, saya ingin dengar. Begitu selesai membaca, mendengarkan, Rasulullah mengusap badannya, besoknya sembuh, bisa jalan lagi. Fakta sejarah. Ini pengakuan dari pengarangnya sendiri, Abu Sa'id al-Busiri, wafat tahun 685 Hijriah di Iskandaria. Mana qasidahnya? Nah ini. Makanya kalau baca sholawat cari yang dingin-dingin. Baca sholawat Badar panas banget itu. Sholawat Badar itu panggil-panggil ruhnya perang Badar. Pasukan Islam perang Badar dipanggil panas sampai ya. Nanti perang terus nantinya. Kalau baca sholawat yang dingin-dingin, burdah. Dingin itu. Amin tadzakuri jironim bidhi salami
mazatta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatin lihumin tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in qultas tufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi. Kenapa engkau selalu menangis, mengeluarkan air mata sehingga bercampur darah? Apakah karena engkau rindu pada seorang yang ada di negeri Dzussalam? Ataukah karena engkau teringat pada angin yang bertiup dan kegelapan malam yang ada di dusun Idom dan dusun Kadhim? Kenapa kedua matamu tidak mampu tidur? Kenapa hatimu selalu gelisah? Apakah kamu sedang tergila-gila mencintai seseorang? Jawabnya ini saya singkat, banyak syairnya, saya singkat. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Memang saya lagi mabuk cinta. Na'am, saya sedang tergila-gila. Sampai cinta, sampai rasa cintaku menjadikan aku sakit. Siapa yang kamu cintai? Yang kamu rindu itu siapa? Perempuan mana? Gadis mana? Yang aku cintai adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minan awali muqtahami faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddini min nuqtatil ilmi aw min rashfatil hi. Wah, gak hafal kan? Orang Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, apal sekolah Lumajang, itu apal. Memang potongannya nggak pernah baca selawat. Kalau di sini ada baca selawatnya, potongannya begini. Nah, itu namanya qasidatul. Mengapa namakan burdah? Ada ceritanya lagi. Ceritanya begini. Ada seorang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Namanya Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Salma. Sampai mengatakan Muhammad tuh tukang minum arak, mabok, terus ada buahnya juga minum, terus keluar bukan wahyu apa? Omongannya yang aneh-aneh, yaitu wahyu maksudnya Quran, maksudnya keluar omongan yang aneh-aneh. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Sebelum ketemu Ka'ab sudah mendengar dia lagi dicari, datang ke Madinah subuh-subuh, mukanya ditutup. Selesai sholat subuh, Muhammad, saya dengar Anda lagi dicaci maki oleh seorang penyair dan syairnya dihafalkan oleh anak-anak di pinggir jalan itu. Kalau sekarang koran lah, media massa lah, bisa jatuhkan orang, bisa ngangkat orang, dulu syair itu. Iya, saya dengar kamu membolehkan sahabat kamu mencari dia kemudian mau dihabisin. Iya, saya bolehkan. Kalau dia datang ke sini gimana? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam gimana? Saya terima Islamnya. Luar biasa Rasulullah. Kalau dia datang ke sini masuk Islam, dipercaya nggak? Saya percaya. Dibuka mukanya, anak Ka'ab bin Zuhair. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad. Anda belum tahu ya? Inilah saya orangnya. Silahkan mau engkau apakan. Akhirnya dimaafkan, masuk Islam. Nabi senang. Setelah masuk Islam, dia keluar syairnya. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yusdamat Inna rasul nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mul mahlan hadaka alladhi a'taka nafiratal qur'ani fihi mawa'idh wa tafsil laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi ara wa asma'u ma law yasma'ul fil inna rasula la sayfun yustadhu bihi muhannadun min suyufillahi maslul fi usbatin min quraishin qala qailuhu bi batni makkah lamma aslamu zul. Dan seterusnya panjang itu syairnya. Misalkan foto ini mensifati Rasulullah dan para sahabatnya berani, kental, selalu menang karena benar, kebatilan akan hancur.
Setelah dipuji begitu, Rasulullah memberi hadiah selimut. Karena Rasulullah lagi berselimut waktu itu. Selimut yang lurik-lurik yang harganya 50.000 itu ada di Cina. Lurik itu. Nah, selimut itu bahasa Arabnya burdah. Selimut lurik-lurik. Bahasa Arabnya apa? Nah, ini kenang-kenangan dari saya untuk kamu. Jadi, burdah yang pertama itu adalah selimutnya Rasulullah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma setelah memuji-muji Rasulullah dengan syairnya Banat Su'al. Sekarang burdahnya masih ada ini di Hagia Sophia di Turki, di museum masih ada burdahnya yang dulu Rasulullah ngasih kepada Ka'ab bin Zuhair. Oleh karena itu, setiap ada syair yang isinya memuji Nabi Muhammad namanya Qasidatul Burdah. Ini kayak S2 saja kuliahnya. Terlalu tinggi sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Kita semua percaya lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wal hisabu fil ahli. Saya percaya Nabi Muhammad akan bersyafaat kepada kita fi yaumil hisab. Nanti dikala kita dihisab di hadapan Allah, yang kita andalkan cuma syafaat Rasulullah SAW. Tuzahzihu anna, yang syafaat itu akan bisa menggeser kita dari jelek menjadi lumayan baik, yang baik lebih baik lagi. Wasyafa'atu fil ahli, dan syafaat pasti akan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Ini kalau mengakhiri pidato atau mengakhiri surat itu agak sulit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau yang lain gampang, wabillahi hidayah, gampang kan? Semua orang bisa itu. Wabillahi hidayah, gampang. Kalau MU agak sulit, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu kalau yang nggak bisa belajar 2 minggu dulu ya. Itu yang ngarang dulu, yang menciptakan namanya Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, Jawa Tengah, Mustasyar PBNU. Ganti ucus gampang. Wabillahi hidayah itu gampang itu. Polsek bisa, lurah bisa. Ganti semangat, ganti yang sulit. Apa dia? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau wabillahi hidayah semua bisa itu. Nah, ternyata setelah diganti itu ada Kapolsek mau niru, salah semua itu. Wallahu muwaffiq, wah betul, ada salah semua. Belajar dulu, Pak Sarwono, Pak Siswono mau bisa nggak saya tuliskan pakai Latin, BASS, BALL, wallahu muwaffiq supaya benar. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi, umat Islam, umat Muhammad, sunniyan wa syi'iyyan harus bersatu, harus tadhamun, harus tafahum, harus solidar satu sama lain. Apapun madhab dan alirannya, semua adalah umat Muhammad, umatul qiblah, umatul tauhid, umatul Islam. Kita sekarang dalam era globalisasi yang zalim, yang penuh dengan kezaliman, global paradok, global standar ganda. Kita harus menghadapinya dengan wahdatul shaf, wahdatul din, wahdatul fahm. Kita harus punya sikap yang kuat, syi'iyyan wa sunniyan wa seluruh umat Islam semuanya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.